Inilah Aceh, pria berusia 39 tahun ini tak bisa berbuat banyak. Aceh hanya tertunduk usai diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang, Polda Jawa Tengah, akibat menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 1,5 tahun hingga tewas. Kepada polisi, Aceh mengaku tega menganiaya anaknya karena terpicu emosi atas tingkah istrinya yang sering pergi meninggalkan mereka berdua. Aksi penganiayaan ini terjadi di rumah kontrakan pelaku yang beralamat di Perum Alam Indah, Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Aceh mengaku kesal karena sering ditinggal istrinya untuk menagih hutang di daerah Karangjati, sehingga Aceh yang harus menjaga anaknya yang masih balita. Di saat waktu makan, Aceh menyuruh anaknya untuk memakan telur. Namun karena balita ini tidak mau makan, Aceh kemudian membawa korban ke kamar dan melempar tubuh korban hingga korban terjatuh. Jadi hasil dari pemeriksaan itu yang kita dapat, ya. Jadi dia memang pada waktu pertama ditangkap, kedua tangkap, dan ketiga dilepasnya sehingga jatuh ke kasur, terpental ke lantai. Seperti apa kronologi dan proses penangkapan terhadap pelaku? Berikut hasil wawancara tim cek TKP dengan Kasat Reskrim Polres Semarang. Kecurigaan kami adanya seorang balita umur 1-6 bulan yang diduga meninggal karena hal yang tidak wajar. Ini kami coba telusuri bagaimana dan seperti apa kronologinya. Jadi ada seorang ibu yang bercerita kepada temannya bahwa bayinya meninggal secara mendadak. Di situ kami coba melaksanakan penyelidikan di rumah sakit dan kami temukan adanya rekam medik yang menyatakan bahwa adanya mulut yang mengeluarkan darah dan adanya lebam di dahi. Itu kami melakukan penyelidikan dan dapat ditemukan fakta-fakta bahwa bayi tersebut meninggal karena adanya benturan di dahi kanannya sehingga dia menyebabkan sesak nafas. Dari hasil bongkar mayat di makam, kami tidak menemukan luka selain luka lebam tersebut di kepala, dan dari keterangan ibu korban, anak tersebut memang tidak pernah adanya mendapat perlakuan kasar orang tuanya. Untuk melalui penangkapan, kami melakukan penangkapan secara proaktif terhadap ayah korban, karena ayah korban berprofesi sebagai sopir truk. Di situ dari awal yang saya tidak mengakui, tapi setelah kita tanyakan lebih mendalam, akhirnya dia mengakui perbuatannya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya pakaian dan bantal yang digunakan pelaku untuk menghapus darah korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara atau denda 3 miliar rupiah.